Kejadian luar biasa yang menghebohkan. Di sebuah pagi yang sejuk, media sosial dihebohkan dengan sebuah video. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun duduk di sebuah ruangan kecil, dikelilingi oleh orang-orang yang tampak takjub. Dengan suara yang merdu dan penuh keyakinan, ia melantunkan ayat demi ayat Al-Quran dengan lancar. Tidak hanya itu, setiap ayat yang disebutkan oleh orang-orang di sekitarnya langsung ia lanjutkan tanpa ragu. Video itu diunggah oleh seorang guru tahfidz dan dalam hitungan jam, langsung meledak. Ribuan orang membagikan, jutaan menonton. Mustahil. Anak sekecil itu menghafal seluruh Al-Quran dalam semalam? Komentar berdatangan. Ada yang percaya, ada yang meragukan, dan ada pula yang langsung menganggapnya sebagai keajaiban. Namun, satu pertanyaan terus menghantui semua orang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak bernama Rafa Al-Fatih. Ia bukan anak dari keluarga kaya, bukan pula anak dari seorang ulama besar. Ayahnya, Pak Hasan, adalah seorang penjual sayur di pasar, sedangkan ibunya, Bu Sarah, mengajar mengaji anak-anak di masjid kecil dekat rumah mereka. Sejak kecil, Rafa dikenal sebagai anak yang biasa saja. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda jenius atau kemampuan menghafal luar biasa. Bahkan, dalam pelajaran di sekolah, ia tergolong biasa, tidak menonjol, tidak pula tertinggal. Namun, ada satu hal yang membedakannya. Ia sangat mencintai suara ayahnya yang selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap malam, Rafa tidur di samping ayahnya, mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum terlelap. Tak ada yang menyangka bahwa kebiasaan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Hari itu, langit mendung dan hujan turun rintik-rintik. Rafa baru saja pulang dari sekolah ketika ia merasa badannya sedikit lemas. Ibunya berpikir ia hanya kelelahan, jadi menyuruhnya untuk beristirahat lebih awal. Rafa pun berbaring di kasurnya, mendengarkan suara hujan yang menenangkan. Perlahan, matanya mulai terpejam. Namun, di saat itu pula sesuatu yang aneh terjadi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya terang. Dari cahaya itu muncul seorang pria tua berjubah putih dengan wajah penuh ketenangan. Suara pria itu terdengar lembut namun penuh wibawa. "Wahai anakku, bangunlah. Dengarkanlah." Kemudian, Rafa mendengar lantunan ayat-ayat suci mengalir dengan indah. Suara itu begitu jelas, begitu nyata. Ayat demi ayat bergema di dalam kepalanya, seolah-olah ia pernah mendengar semuanya sebelumnya. Ketika Rafa membuka matanya, tubuhnya berkeringat dingin. Hujan masih turun di luar, dan ruangan kamarnya terasa begitu sunyi. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, bibirnya mulai bergerak sendiri. Ia melafalkan satu ayat, lalu ayat berikutnya, dan berikutnya lagi. Rafa terkejut. Ia tidak pernah hafal ayat-ayat ini sebelumnya. Panik, ia berlari ke kamar orang tuanya dan membangunkan ayahnya. "Ayah, ada yang aneh. Aku bisa menghafal ayat-ayat ini," kata Rafa dengan napas tersengal. Pak Hasan mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu, nak?" "Ayah ucapkan satu ayat, aku akan lanjutkan." Dengan ragu, Pak Hasan mencoba. Ia menyebut satu ayat dari surah Al-Baqarah, dan dengan lancar Rafa langsung melanjutkannya. Pak Hasan tercengang. Ia mencoba lagi, kali ini dari surah yang berbeda, bahkan dari bagian yang jauh di dalam Al-Quran. Namun, hasilnya tetap sama. Rafa melanjutkan ayat-ayat itu tanpa ragu sedikit pun. Bu Sarah yang terbangun karena suara mereka segera ikut menyaksikan keajaiban ini. Air matanya mengalir. "Subhanallah, apa yang terjadi pada anak kita?" bisiknya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, kabar tentang Rafa langsung menyebar. Guru mengajinya, Ustaz Malik, mendengar cerita ini dan memutuskan untuk menguji sendiri. Di hadapan para santri lain, ia membuka mushaf dan secara acak membaca ayat-ayat dari berbagai bagian Al-Quran. Rafa, dengan tenang, melanjutkannya satu persatu. Santri-santri yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Beberapa di antara mereka merinding, yang lain menitikkan air mata. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Ketika video pengujian ini diunggah ke media sosial, banyak yang kagum, tetapi tak sedikit yang meragukannya. "Ini pasti rekayasa," tulis seseorang di kolom komentar. "Tidak masuk akal, pasti ada trik di baliknya," kata yang lain. Bisa jadi anak ini hanya menghafal sebagian, bukan seluruh Al-Quran. Untuk menjawab keraguan ini,
beberapa ulama dari kota besar datang untuk menguji Rafa secara langsung. Mereka membawakan mushaf tanpa tanda, memilih ayat secara acak, bahkan mengacak urutan surah untuk memastikan keasliannya. Hasilnya tetap sama. Rafa melantunkan semuanya dengan lancar. Seorang ulama senior akhirnya berkata, ini adalah keajaiban yang jarang terjadi. Namun, kita harus mencari tahu lebih lanjut, apakah ini murni keajaiban atau ada fenomena lain yang bisa menjelaskannya. Dan disitulah misteri ini semakin dalam. Misteri dan penjelasan fenomena ini. Kisah tentang Rafa semakin tersebar luas. Media nasional mulai meliputnya, stasiun TV mengundangnya untuk wawancara, dan para peneliti mulai tertarik untuk menyelidiki fenomena luar biasa ini. Namun, seperti halnya fenomena besar lainnya, kisah Rafa juga memicu perdebatan. Di satu sisi, banyak yang percaya bahwa ini adalah mukjizat atau keajaiban yang diberikan Allah kepada Rafa. Ulama-ulama besar menyebutnya sebagai salah satu tanda kebesarannya, sebuah anugerah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun, di sisi lain, para ilmuwan dan psikolog memiliki pendapat berbeda. Mereka mulai mencari kemungkinan penjelasan ilmiah yang bisa menjawab bagaimana seorang anak bisa menghafal seluruh Al-Quran dalam semalam. Apakah ini bentuk hipertimesia? Ujar seorang ahli neuroscience di salah satu acara diskusi. Ataukah ada proses bawah sadar yang terjadi dalam otaknya yang memungkinkan memorinya menyerap semua informasi dengan cepat? Banyak pertanyaan muncul. Beberapa skeptis mengatakan mungkin Rafa hanya mengalami ilusi memori, sementara yang lain percaya bahwa ada fenomena psikologis langka yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Tetapi satu hal pasti, tidak ada yang bisa mengingkari bahwa anak ini benar-benar mampu menghafal Al-Quran secara sempurna. Untuk mendapatkan jawaban lebih dalam, para ilmuwan mengundang Rafa dan keluarganya ke sebuah pusat riset kognitif. Mereka ingin memahami bagaimana otak anak ini bekerja. Salah satu profesor yang terlibat dalam penelitian ini adalah Dr. Adrian Rahman, seorang pakar neuroscience yang telah meneliti memori manusia selama lebih dari 20 tahun. Dengan menggunakan teknologi pemetaan otak, mereka melakukan berbagai tes terhadap Rafa. Mereka ingin mengetahui bagaimana aktivitas gelombang otaknya saat menghafal dan mengulang ayat-ayat Al-Quran, apakah ada pola unik dalam cara otaknya menyimpan informasi, apakah ada kondisi genetik yang memungkinkannya memiliki daya ingat luar biasa. Setelah beberapa minggu penelitian, hasilnya mengejutkan. Dr. Adrian menjelaskan dalam konferensi pers, kami menemukan bahwa aktivitas gelombang otak Rafa sangat berbeda dari anak-anak seusianya. Ketika menghafal, otaknya bekerja lebih cepat dalam menghubungkan pola suara dengan memori jangka panjang. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Rafa memiliki kemampuan memori eidetik yang sangat langka. Ini adalah kondisi di mana seseorang bisa menyimpan informasi visual atau auditori dengan akurasi yang hampir sempurna dalam waktu singkat. Namun, bahkan dengan penjelasan ini, masih ada satu misteri yang belum terpecahkan. Mengapa hanya dalam semalam? Dr. Adrian hanya bisa memberikan hipotesis, mungkin ini adalah kombinasi dari kebiasaan mendengarkan Al-Quran setiap malam, struktur otaknya yang unik, dan kondisi tertentu yang terjadi pada malam itu. Tetapi tidak semua orang setuju dengan penjelasan ilmiah ini. Di tengah penelitian ilmiah yang berkembang, para ulama juga angkat bicara. Salah satu ulama terkemuka, Syekh Abdul Aziz, menyatakan bahwa meskipun ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan fenomena ini, kita tidak boleh melupakan unsur spiritual dalam kehidupan. Allah memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kebesarannya, ujarnya dalam sebuah wawancara. Jika ini adalah bentuk karunia, maka yang terpenting bukanlah bagaimana itu terjadi, tetapi bagaimana kita menjaga dan menggunakannya dengan baik. Syekh Abdul Aziz menekankan bahwa fenomena seperti ini bukan sekadar sesuatu yang harus dikagumi, tetapi juga harus menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak umat muslim yang melihat kisah Rafa sebagai bentuk hidayah, tanda bahwa Al-Quran memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, di balik semua kehebohan ini, ada satu orang yang justru merasa terbebani, Rafa sendiri. Sejak viralnya kisah ini, hidup Rafa berubah total. Jika dulu ia hanya seorang anak biasa yang bermain di halaman rumah, kini ia menjadi sorotan media. Ia diundang ke berbagai acara, diwawancarai oleh tokoh-tokoh penting, bahkan diajak untuk mengisi ceramah di berbagai tempat. Awalnya, Rafa merasa senang. Ia merasa bangga bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Namun, lama-kelamaan, semua ini mulai terasa berat. Setiap hari, orang-orang datang ke rumahnya, meminta doa, meminta dia membaca ayat-ayat tertentu. Bahkan ada yang meminta keajaiban lain darinya. Bisa nggak kamu mendoakan saya supaya hafal juga? Coba baca ayat ini, saya mau lihat apakah kamu benar-benar bisa.
tekanan ini semakin besar. Rafa mulai merasa bukan lagi seorang anak, melainkan seseorang yang diharapkan untuk selalu sempurna. Yang lebih menyakitkan, ada juga orang-orang yang tetap meragukannya. Di media sosial, muncul tuduhan bahwa semua ini hanya rekayasa. Ada yang mengatakan bahwa Rafa hanya menghafal sebagian ayat dengan bantuan RPG tersembunyi, ada yang menganggap ini hanya trik untuk viralitas belaka. Melihat semua ini, Rafa mulai merasa tertekan. Suatu malam, ia menangis di pangkuan ibunya. "Bu, aku capek. Aku hanya ingin kembali seperti dulu." Bu Sarah membelai kepalanya, lalu berkata dengan lembut, "Nak, ini adalah anugerah. Tapi anugerah juga bisa menjadi ujian. Allah memberikannya kepadamu karena Dia tahu kamu bisa menjaganya." Tetapi, bisakah Rafa benar-benar menjaga anugerah ini? Hikmah, pelajaran, dan akhir kisah. Hari demi hari, Rafa semakin merasa tertekan. Kemanapun ia pergi, selalu ada orang yang ingin bertemu dengannya. Di sekolah, teman-temannya yang dulu biasa bermain dengannya kini memandangnya berbeda. Beberapa menjauh karena menganggapnya terlalu istimewa, sementara yang lain justru mendekat bukan karena persahabatan, tetapi karena ingin mencari keberuntungan dari anak ajaib itu. Setiap malam, Rafa sulit tidur. Pikirannya dipenuhi oleh ekspektasi orang-orang. Ia mulai merasa seperti burung dalam sangkar, terkurung dalam label yang diberikan oleh dunia. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya dalam sebuah wawancara, bagaimana rasanya menjadi anak spesial yang diberikan anugerah luar biasa ini? Rafa terdiam. Ia ingin menjawab bahwa ia bahagia, tetapi hatinya berkata lain. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku hanya ingin menjadi Rafa. Seorang anak biasa yang mencintai Al-Quran." Namun, dunia tidak membiarkannya menjadi biasa. Pada suatu sore, setelah merasa sangat lelah dengan semua perhatian yang ia terima, Rafa memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa memberitahu siapapun. Ia hanya ingin mencari tempat yang tenang. Ia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di sebuah masjid kecil di pinggiran desa. Masjid itu sepi, hanya ada seorang lelaki tua yang sedang membersihkan lantai dengan sapu lidi. Lelaki itu melirik Rafa dan tersenyum, "Apa yang membawa anak kecil ke sini sendirian?" Rafa menghela napas, lalu berkata, "Aku hanya ingin menyendiri." Lelaki itu duduk di samping Rafa. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia berkata, "Kau tahu, Nak? Ada orang-orang yang mencari Allah karena ingin mukjizat. Tapi ada juga yang mencarinya karena cinta." Rafa menatap lelaki itu dengan bingung. "Maksudnya?" Lelaki itu tersenyum, ketika seseorang diberi anugerah, itu bukan tentang seberapa istimewa dia di mata manusia, tapi seberapa dekat dia dengan Allah. Jangan biarkan dunia ini membuatmu lupa untuk apa anugerah itu diberikan. Kata-kata itu menghujam hati Rafa. Ia menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain. Sejak saat itu, Rafa mulai belajar menerima anugerahnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah. Setelah kejadian di masjid itu, Rafa kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Ia berbicara dengan orang tuanya dan meminta satu hal, ia ingin menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tidak ingin menjadi seorang selebriti, tidak ingin tampil di acara-acara besar. Ia hanya ingin belajar lebih dalam tentang Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang-orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tetapi keluarganya mendukung penuh. Rafa mulai mengurangi aktivitas di media dan fokus pada perjalanan spiritualnya sendiri. Ia belajar dari para ulama, bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga tentang makna di balik setiap ayat. Beberapa tahun kemudian, Rafa tumbuh menjadi seorang hafiz yang rendah hati. Ia tidak lagi dikenal sebagai anak yang menghafal Al-Quran dalam semalam, tetapi sebagai seseorang yang membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupannya dengan penuh cinta dan ketulusan. Dari kisah Rafa, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Anugerah bisa menjadi ujian. Sesuatu yang terlihat sebagai keajaiban bisa menjadi beban jika tidak disikapi dengan bijak. Ekspektasi manusia tidak boleh menggantikan tujuan sejati kita. Rafa hampir kehilangan kebahagiaannya karena terlalu memikirkan pandangan orang lain. Al-Quran bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dihayati. Rafa akhirnya menemukan makna sejati dari kitab suci itu bukan melalui keajaiban, tetapi melalui perjalanan spiritualnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Rafa berdiri di hadapan murid-muridnya. Kini, ia bukan lagi seorang anak kecil yang dibebani oleh ekspektasi dunia,
tetapi seorang guru yang membimbing dengan hati. Di hadapan murid-muridnya, ia berkata, "Jangan mencari mukjizat di luar sana. Mukjizat terbesar adalah bagaimana Al-Quran bisa mengubah hati kita." Dan itulah kisah seorang anak kecil yang pernah menghafal Al-Quran dalam semalam. Bukan tentang keajaibannya, tetapi tentang perjalanannya menemukan makna sejati dalam anugerah yang ia terima.